Ia nampak sibuk di dapur. Dari tadi gadis itu berkutat pada bumbu-bumbu dapur seorang diri karena dia melarang Ajumaan untuk ikut membantu memasukkan sesuatu. Tayung paling tidak dengan membuatkan makanan untuk pria itu bisa membayar rasa terima kasihnya untuk apa yang Taeyong lakukan. Ian merasa sangat mahir saat di dapur seperti ini, sebuah pekerjaan yang sering dia lakukan, hal yang sangat dekat dengan hidupnya. Mungkinkah dulu dia memang suka memasak? Jika memikirkan masa lalunya, demi Tuhan, Ian sangat tidak takut jika masa lalunya memang mengerikan. Namun tidak, dia harus percaya kata-kata Taeyong bahwa dia adalah gadis baik-baik. Lihatlah bagaimana dia memotong bawang dan sayuran dengan ahli, juga cara memasak dengan kasih dan cepat. Ian tersenyum sempurna dikala masakan itu hampir siap. Dan ia sangat berharap Taeyong akan memakannya agar upaya memasaknya dengan tulus hati ini tidak sia-sia. Meski Nur Ajuma, Taeyong tidak pernah makan di rumah, namun entah mengapa Ian berharap Taeyong memberikan pengecualian untuknya sekali lagi. Mungkin Ian berharap Taeyong menerima niat baik Ian sebagai bentuk terima kasih. Ian kini mengedarkan pandangannya melihat ke atas kamar. Taeyong tidak menunggu lama, menikmati melihat jelas sosok tampan yang berjalan menuruni anak tangga dengan memeriksa bekas-bekas kantor di tangannya. Ia segera berjalan menghampiri Taeyong yang sudah berada di ruang tengah sambil memeriksa kembali bekas-bekas yang akan dibawa ke kantor. Taeyong takut jika nanti ada yang tertinggal karena hari ini dia memiliki meeting di kantornya. Taeyong kemudian membuat Taeyong menatapnya sebentar dan kembali melihat file kantornya. Ya, setidaknya Naoja itu mau meliriknya sedikit kan. Kata Ian memohon pada pria itu. Taeyong berhenti melihat filenya dan menatap para meja makannya sudah dipenuhi dengan masakan gadis itu. Taeyong pun beralih pandang menatap Ian lagi. Terima kasih, aku tidak bisa makan di rumah, kata Taeyong tanpa senyuman dan kembali berkutat pada kesibukannya. Ian kecewa dengan penolakan itu. Ayolah, apa Taeyong tidak bisa melakukan urusan Ian yang rela memasak dari pagi untuknya? Jangan terlalu senang karena dia berbuat baik padamu semalam. Kau berharap Taeyong akan menjadi lembut padamu. Taeyong tetaplah yang dingin untuknya. Kau benar, maaf mengganggumu waktu mengucap. Ian membasuh kemudian membuka badannya meninggalkan Taeyong. Taeyong menatap rumah gadis itu yang tampak sangat kecewa dengan penolakannya. Taeyong memang napasnya kasar. Mengapa akhir-akhir ini dia selalu merasa bersalah di saat ia sedih karena ucapannya? Bahkan Taeyong merasa jika dia sangat jahat untuk melukai hati gadis amnesia itu. Ayolah, Taeyong hanya mencoba jujur.
Dia memang tidak bisa makan di rumah, namun sepertinya Yoja itu sangat setia. Taeyong malah mencicipi masakan yang dia buat dengan sepenuh hati. Taeyong pun mendesak namun detik selanjutnya tanpa sadar dia tersenyum saat melihat tingkah Ian yang menusuk-nusuk telur dadar hingga menjadi potongan-potongan tidak berbentuk. Entah mengapa dia tersenyum melihat tingkah menggemaskan Ian. Wah, bahkan kau sekarang sering tersenyum karenanya aku semakin mengkhawatirkan Taeyong. Dia menarik kursi depan Ian dan duduk di sana. Ian tahu jika itu Taeyong, namun dia enggan mendongakkan kepalanya menatap pria itu. Kau tidak mau makan kan? Jadi, apa aku salah jika memakannya? Tanya Ian terus dengan pria itu. Oh, bahkan Ian sekarang sudah berani merajuk pada Namja itu dan berbicara sedikit ketus dengan penolongnya itu. Oh, sungguh berani Nona Ian. Rasanya Ian tidak takut lagi pada Taeyong yang saat pertama kali bertemu dengannya menunjukkan sisi dingin dan tidak peduli. Tapi seminggu tinggal dengan Taeyong, rasanya Ian tidak peduli lagi akan sosok dingin di depannya. Ada apa denganmu Taeyong? Mengapa perasaanmu tidak terkontrol seperti ini di dekat Ian? Taeyong lagi-lagi berucap dalam hati kecilnya, dan itu semua karena Ian. Bagaimana jika aku memakannya? Tanya Taeyong lagi. Bahkan saat ini di dalam pikiran Taeyong dia hendak membuat gadis itu kembali memarahinya. Kau benar-benar sudah gila, Kim Taeyong. Kau berani membentakku? Tanya Taeyong berpura-pura marah pada Ian dengan wajah yang mulai timbul serius karena nampak berpikir sejenak. Apa dasar gadis gila? Sebisanya kau berani memarahi Taeyong seperti itu? Batin Ian merenung kebodohannya. Ia menatap Taeyong dengan sedikit takut, tapi Ian kembali kesal saat kembali menatap Taeyong. Rasanya dia mau menjambak rambut Taeyong saja. Entah mengapa dia ingin melakukannya. Maaf, aku tidak akan mengulanginya, kata Ian dengan nada ketus. Ian sedikit tersenyum senang melihatnya. Rasanya kemarahannya langsung sirna melihat Taeyong mau menyicipi makanannya. Bagi Taeyong, ketika merasakan makanan Ian, rasanya benar-benar begitu lezat, bahkan setara dengan masakan restoran Korea. Taeyong kembali mengambil kimbap dan segera memasukkan potongan sedang kimbap itu ke dalam mulutnya. Ya, sejujurnya merindukan masakan rumah seperti ini. Sudah berapa lama ia tidak memakan makanan Korea seperti ini. Sungguh dia merindukan ketika dia kecil, ibunya sering memasak masakan seperti ini untuk. Taeyong menyelesaikan kegiatan makannya dengan meneguk jus jamu di atas meja. Dia yang berniat hanya menyicipinya berakhir hampir menghabiskan masakan yang Ian buat, dan dia sangat terkejut karenanya. Lagi-lagi gadis itu berhasil membujuknya melakukan sesuatu yang tidak ada dalam peraturan. Katanya tersenyum dan sekali lagi si Ryoja itu
Buat jantung Taeyong berpacu lebih cepat dari biasanya. Taeyong mengalihkan pandangannya ke samping hanya untuk mengatur detak jantung yang tidak normal itu. Taeyong berdalam pelan dan kembali menatap Ye. Ia tersenyum sambil tangannya bergerak membereskan piring-piring di atas meja. Berkas Taeyong dan dirinya. Ajumes dari tadi berada di taman belakang untuk membersihkan area itu. Dia sudah berada di samping Yen yang sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ajuma ikut tersenyum dan bahagia melihat Yen senang seperti ini. Gadis pertama yang membuatnya makan di rumah. Ada Ajuma tersenyum sambil membantu Yen membereskan piring yang ada. Yen terkejut mendengar. Yen menjadi wajah pertama yang membuatnya berhasil duduk makan di rumah. Benarkah itu mengapa rasanya Yen sangat senang mendengarnya? Ini seperti sebuah reward berharga yang dia terima. Dia merasa sebagai ucapan dalam hidup. Taeyong, mimpimu terlalu tinggi Nona, ucap Yen dalam hatinya. Yang jelas dia sangat senang mengetahui hal itu. Apakah terlihat jelas sekali jika saat ini hatinya menaruh perasaan pada Taeyong yang merasa kosong ke depan. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit perasaan bebas saja. Bahkan setelah pergi tadi dia sempat dibuat tersenyum oleh Yen. Dan yang lebih menyakitkan adalah seorang bayi yang sedang dia kandung saat ini. Rasanya sakit itu menjalar ke seluruh sarafnya, membuatnya tidak terfokus mengerjakan sesuatu dengan baik. Jian sudah merebut dunianya dari dulu, membuat Taeyong dengan senang membagi dunianya untuk gadis itu. Namun sama seperti Sirna saat kata-kata itu yang mengandung arti menyakitkan itu terlontar keluar dari bibir kecilnya, sungguh sebuah belum bisa dia terima dengan lapang dada. Mengapa harus Yeonnya, dan mengapa dia tak bisa mendapatkan gadis yang dia cintai setengah mati itu? Mengapa cintanya tak semulus yang dia menghasilkan miliaran won? Taeyong yang masih sibuk bengong di ruang kerjanya tidak menyadari jika Opi tengah berada di ruangan itu. Meski nyatanya Namja bertubuh pendek itu sudah mengetuk puluhan kali pintu Taeyong, tapi Taeyong tak mau berisnya, membuat Opi sangat kesal dan membuatnya langsung melenceng memasuki ruangan itu tanpa berpikir habis.
santun Pak Taeyong saling menatap tajam api di depannya, berharap dia bisa mengajar sekretaris sekaligus sahabatnya itu sekali saja. Buat Taeyong akhirnya sadar. Jadi beberapa lama dia melamun seperti tadi, dia memberikan efek buruk untuknya. Lalu film yang baru saja kau beli di Jeju sudah sebagai proses mobil Ferrari Amerika sedang dalam pengiriman ke Korea, kata Obi sambil memberikan sebuah berkas untuk Taeyong dan tangani dengan cepat. Dia menyorotkan pulpennya pada berkas itu. Ada lagi? Tanyanya pelan setelah selesai mendatangani berkas itu, dan Obi langsung mengambil kembali berkasnya. Aku mau keluar dari perusahaan, ucap Obi, membuat Taeyong langsung menatap Obi sambil melebarkan matanya pada pria itu. Tentu saja tidak, aku hanya bercanda. Aku lihat kau sedang kacau. Apa karena Jiyeon semalam? Jongkok bercerita padaku tentang semalam, dan aku melihat foto kau dengan Sol dan luar biasa. Ucap Obi tertawa dan mendudukkan tubuhnya di kursi santai. Dia menghela napasnya dan menaruh pulpennya yang tadi dia pegang di atas meja. Dia menutup matanya dan menghirup napas dalam-dalam, lalu membuangnya secara perlahan juga.